Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari Rabu. Adinda Eris, Aisyah, Anggi, Bunga Widya, Elia Seza, Titin, ya hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, guru mau mengingatkan kembali sedikit saja tentang sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang persamaan linear dua variabel dan tiga variabel. Kira-kira ada yang masih ingat tidak metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel maupun tiga variabel? Ada yang masih ingat enggak? Ya, metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, alhamdulillah masih diingat ya. Jadi, untuk menentukan sistem himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel maupun tiga variabel, tadi sudah kalian sebutkan metode-metode yang sudah pernah kita pelajari. Nah, nanti di sistem pertidaksamaan linear dua variabel kita gunakan juga metode yang tadi ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini tujuan pembelajarannya tadi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan benar ya. Kemudian urutan atau kegiatan kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian akan bergabung dengan kelompok masing-masing, kemudian akan berdiskusi, ya di sini ada alurnya, kemudian nanti presentasi. Jadi nanti yang maju presentasi itu mewakili ya, tidak semua anggota kelompoknya supaya tidak terlalu ribut di depan ya. Kemudian nanti setelah presentasi nanti kita konfirmasi, jadi mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian yang terakhir nanti evaluasi. Nah, evaluasinya kita nanti adalah tes mandiri di akhir pembelajarannya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal secara mandiri. Nah, untuk penilaian, di sini kan ada tanda panahnya penilaiannya di segala arah ya. Jadi penilaian pada kegiatan pembelajaran hari ini itu meliputi nanti ada penilaian sikap, kemudian nanti Ibu lihat dari observasi ya, dari pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan, nanti hasil LKPD kalian, kemudian penilaian keterampilan, bagaimana praktik kalian ketika berdiskusi dan mengerjakan soal. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, guru mau menayangkan sebuah video dulu yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Silakan kalian simak ya videonya, karena nanti video ini adalah lanjutannya nanti di LKPD. Jadi kalian tonton dulu videonya, baru nanti lanjut berdiskusi di LKPD-nya. Sudah siap? Ya.
Bakery akan membuat roti dan donat untuk dijual di tokonya. Untuk membuat sebuah roti, setelah diperhitungkan diperlukan Rp2.000 untuk membeli bahan-bahannya. Untuk membuat sebuah donat, setelah diperhitungkan diperlukan Rp1.500 untuk membeli bahan-bahannya. Modal yang dimiliki pemilik bakery adalah Rp900.000. Bakery tersebut hanya mampu menampung Rp500 baik roti maupun donat. Jika Anda Jadi itu masalah yang nanti akan kalian selesaikan, kita tuangkan dalam LKPD, itu yang kalian diskusikan ya. Kemudian, nah sebelum ke LKPD, guru mau mengilustrasikan sedikit. Jadi nanti, nah berdasarkan ilustrasi video, tadi untuk roti modalnya adalah 2.000 ya. Kemudian untuk donat 1.500. Kemudian modal yang dimiliki pengusaha adalah 900.000. Kemudian sedangkan di tokonya hanya dapat ditampung berapa tadi? 500. Itu yang 500 itu adalah gabungan dari roti dan donat. Ya. Jadi sekali lagi, ilustrasi video nanti akan kamu diskusikan dalam bentuk LKPD. Silakan kembali ke bersama kelompoknya. Kelompoknya masih sama ya, seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Aisyah, buku paketnya dibagi satu kelompok 2 buku paket ya. Sudah? Bisa? Agak sinian mungkin Salwa. Sudah? Nah, sebelum kalian memulai mengerjakan LKPD, guru berikan penjelasan sedikit. Jadi waktu pengerjaan LKPD adalah 25 menit. Ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok di LKPD ini kan ada 2 masalah ya yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti dari satu kelompok itu silahkan kalian bagi tanggung jawab masing-masing supaya nanti satu masalah dikerjakan oleh untuk yang anggotanya 4 orang, jadi nanti satu masalah dikerjakan 2 orang, satu masalah kerjakan 2 orang ya. Jadi satu yang melihat literaturnya, satu yang mengerjakan. Terus sambil jadi berdua untuk mendiskusikan satu masalah. Nanti setelah selesai baru nanti kalian gabungkan. Masalah 1 ini jawaban. Masalah langkah 2 permasalahan 2. Nanti yang maju 2 kelompok ya. Satu untuk mempresentasikan masalah pertama, kemudian yang satunya untuk masalah yang kedua. Jadi silakan nanti akan ada 2 kelompok. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai ya. Nah, sekarang presentasi. Kelompok yang pertama, kelompoknya Aisyah. Sebuah contoh baik dia akan membuat roti dan donat untuk dijual. Untuk membuat sebuah roti setelah diperhitungkan diperlukan 2.000 untuk membeli bahan-bahannya untuk membuat sebuah donat. Setelah diperhitungkan diperlukan 500 untuk membeli bahan-bahannya.
Model yang dimiliki pemilik baterai adalah 900 kalau bensin yang sebulannya mampu menampung 500 buah dari roti maupun donat. Seandainya sebagai staf pelaksanaan produksi diminta untuk menentukan banyaknya roti dan donat yang mungkin bisa dibuat. Pada kali mampu menentukan banyaknya roti dan donat yang mungkin bisa kami buat. Permasalahan di atas tengah-tengah. Diketahui modal untuk membuat satu buah roti 2.000, modal untuk membuat satu buah donat 1.500, modal yang dimiliki bakery 900. Toko bakery hanya dapat menampung 500 buah baik roti maupun donat. Dinyatakan jumlah roti dan donat yang mungkin bisa dibuat misalnya. Tidak dimisalkan. X adalah sebuah roti, Y adalah sebuah donat. Langkah 1, merumuskan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Untuk menyusun model matematika dapat dibuat tabel. Jenis roti X, model 2000 dan 1. Donat Y, Ini nggak bisa. 500 kita total 1. Berdasarkan 900 berdasarkan tabel di atas, maka model matematika dan perubahan di atas adalah 2000 X ditambah 1200 Y sama dengan 900. 1 X ditambah 1 banyak roti dan donat yang mungkin segasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi mungkin? Ini jawaban dari kelompoknya Aisyah ya. Jadi apa? Yang ditanyakan apa Aisyah? Tadi pertanyaannya apa? Jumlah roti dan donat yang mungkin bisa dibuat. Berapa hasilnya? Atau langsung dibaca aja dah. Nanti kan kalau mungkin ada jawaban yang berbeda, kan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Langsung dibaca aja dah. Agak ke sana biar dilihat jawabannya. Dua menentukan titik kolom dengan sumber dan sumber dan melakukan dua di atas. Ya, bisa dilihat ya. Silakan dilihat. Kolom maka bentuk kerjasama kita ubah menjadi persamaan 2000 X ditambah 1500 Y sama dengan 900. Atau dilemparkan ke kelompok yang lain, silakan dilihat, dicek. Kalau memang ada jawaban atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, biar tidak terlalu lama di depan. Ayo, siapa moderatornya? Pertama dibagi 500 karena memang bisa dibagi 500 tujuannya. Sudah? Kelompok lain? Karena kebetulan bisa dibagi 500 makanya dibagi 500. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Ada pertanyaan lain tak? Moderator, pertanyaan lain lemparkan juga. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Ada? Saya tambahkan ya. Jadi tadi kenapa harus dibagi 500? Karena memang bilangan yang disiapkan di soal itu semuanya habis dibagi 500. Dan saya sesuaikan dengan urutan langkahnya. Jadi diikuti. Kan di sana kan mungkin ada yang bingung ya kenapa dibagi 500 di urutan langkah kegiatannya. Jadi saya arahkan untuk membagi 500 supaya lebih sederhana, lebih gampang kita hitung ya. Tidak dibagi pun tidak apa-apa ya.
Tetapi karena semua koefisien di pertidaksamaan itu bisa dibagi 500, jadi kita bagi 500. Memudahkan kita untuk menghitung. Jadi bilangannya lebih sederhana. Tidak lagi kita melihat bilangan yang lebih besar. Jadi gampang kita untuk membaginya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ditutup saja kelompoknya Aisyah. Ya, dari kami mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus untuk kelompoknya Aisyah. Ya. Kelompok selanjutnya untuk lebih menghemat waktu, jadi nanti itu yang ditanyakan ya, karena untuk menghemat waktu ya. Sebelum masuk ke presentasi kelompok 2, kita ice breaking dulu biar lebih. Tadi saya lihat kelompoknya Aisyah terlalu tegang di depan ya, terlalu tegang di depan. Ice breakingnya, ya. Kalau ya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1. Cukup ya. Jadi biar kita lebih refreshing sedikit supaya nanti kelompok yang akan maju tidak terlalu tegang ya. Tadi kelompoknya Aisyah saya lihat agak ya. Ayo kelompok Anggi untuk masalah yang kedua ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan kami yang akan dibacakan oleh Juli yang hadir. Ya. Masalah 2. Seorang pengusaha roti memproduksi banyak roti, yaitu roti keju dan roti coklat. Setiap produksi satu buah roti keju diperlukan 50 gram mentega dan 150 gram tepung terigu. Untuk produksi satu buah roti coklat diperlukan 75 gram mentega dan 75 gram tepung terigu. Dalam satu kali produksi bahan yang tersedia adalah 6 kg mentega dan 9 kg tepung terigu. Jika keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan roti keju 200 rupiah, roti coklat 300 rupiah, dari sementara tersebut disatukan tiap jenis roti yang harus dibuat agar didapat keuntungan maksimum. B. Jumlah keuntungan maksimal. Permasalahan di atas dapat kami selesaikan dengan cara mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematika seperti berikut. Penyelesaian. Diketahui setiap produksi satu buah roti keju diperlukan 50 gram mentega dan 150 gram tepung terigu. Untuk produksi roti coklat diperlukan 25 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Ditanyakan jumlah roti keju dan roti coklat yang mungkin bisa dibuat. Misalkan X adalah sebuah roti keju, Y adalah sebuah roti coklat. Langkah 1. Merumuskan permasalahan tersebut di dalam model matematika. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing kedua pertidaksamaan di atas. Langkah 3, menggambar grafik daerah di dalam penyelesaian. Ya, jadi awas hati-hati Anggi. Iya. Langkah keempat, menentukan titik potong dua garis dengan cara menyelesaikan sistem kesamaan linear dua variabel dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. 6x tambah 3y sama dengan 360. 2x tambah 3y sama dengan 240. 6x tambah 3y sama dengan 360 dan 2x tambah 3y sama dengan 240 dikurangi menjadi 4x
4x tambah 0y sama dengan 120. 4x sama dengan 120, x sama dengan 120 per 4 sama dengan 30. Sudah bisa sampai menggambar? 2x ditambah 3y sama dengan 240. 2 dikali 30 tambah 3y sama dengan 240. 3y sama dengan 240 dikurangi 60. 3y sama dengan 180. Y sama dengan 60. Sehingga titik potong pura garis adalah 30,60. Maka jumlah roti keju dan roti coklat yang harus dibuat adalah 30 roti keju dan 60 roti coklat. Langkah kelima, menganalisis nilai fungsi objektif. Titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian adalah 60,0, 30,60, 0,80. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai tertinggi adalah keuntungan maksimum. Sehingga keuntungan maksimum dari pemenuhan roti tersebut adalah 24.000. Jika dibuat 30 buah roti keju dan 60 buah roti coklat, atau bisa dia membuat 80 buah roti coklat tanpa membuat roti keju. Sekian, terima kasih. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berdasarkan langkah penyelesaian pada masalah 1 dan 2, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam menentukan titik potong sebuah garis harus menggunakan metode gabungan? Yang itu yang ada di KBBI, kita hanya mengikuti langkah-langkahnya. Kalau jelasnya nanti itu yang Ya. Ada yang bisa menanggapi akan metode gabungan, karena metode gabungan lebih cepat ya. Bisa saja kamu menggunakan metode substitusi full atau metode eliminasi full ya. Tapi di sini sengaja Ibu menggunakan metode gabungan supaya kita menghitungnya lebih cepat. Tuh ya. Boleh kamu menggunakan metode yang lain, tidak hanya metode gabungan. Lanjut Anggi. Ya. Tutup. Sekian yang saya tahu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah cukup ya tadi dari kelompoknya Anggi? Ya. Jawabannya ada yang berbeda? Ada. Titik potong yang kita masukkan keliru, Bu, makanya ada jawaban yang sedikit berbeda. Oh iya, mungkin salah yang dimasukkan. Jadi titik-titik pojok yang kalian masukkan di fungsi objektif itu adalah hanya yang mengapit daerah himpunan penyelesaian saja. Jangan masukkan semua titiknya. Kan daerah himpunan penyelesaiannya kan ini ya, diapit oleh keempat titik ini kan, 0,0, kemudian 60,0, kemudian titik potongnya dan 0,80. Tapi karena kita mencari keuntungan maksimum, maka 0,0 boleh tidak dimasukkan. Karena nanti kan akan tetap menghasilkan 0. Ada lagi yang lain? Kelompok Aisyah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk presentasi kita cukupkan. Jadi kira-kira dari dua kelompok yang presentasi, kemudian tadi sudah hasil diskusi yang kalian lakukan, kira-kira poin apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, keuntungan maksimum dan minimum. Kemudian apalagi? Keuntungan. Langkah-langkahnya apa saja? Langkah yang pertama berdasarkan diskusi kalian tadi, langkah yang pertama? Ya, Nabila. Pertama itu memudahkan masalah konsep kontekstual berbentuk kerjasama kimia dua variabel. Ya, memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk pertidaksamaan linier, dua variabel ya.
Kemudian langkah selanjutnya, ya, Tika. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan. Ya, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian langkah yang ketiga, Langkah ketiga adalah menggambarkan grafik daerah himpunan penyelesaian. ya, menggambar daerah himpunan penyelesaian. Yang ini ya, tadi langkah ketiganya. Lanjut langkah berikutnya. Ya, Salwa. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong kedua garis. Menentukan titik potong kedua garis ya. Jadi titik potong kedua garis ini sangat kita butuhkan untuk menentukan fungsi objektifnya tadi ya, untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimumnya. Langkah selanjutnya siapa? Selanjutnya yaitu menentukan Ya, Andini. optimum dengan cara membentuk fungsi masing-masing titik pojok dalam fungsi objektif. Ya, menentukan nilai optimum dengan cara substitusi ya. Tinggal kita substitusi masing-masing titik pojok. Seperti yang tadi yang sudah ditanyakan sama Jenny ya. Masing-masing titik pojok. Baik, tadi itu kesimpulan untuk hari ini. Tahapan selanjutnya adalah kalian akan Ibu Guru bagikan soal mandiri ya. Silakan kerjakan sendiri ya untuk mengukur tadi pembelajaran hari ini. Langsung nanti ditulis nama dan nomor absennya ya. Tulis nama dan nomor absen ya. Bangkunya diatur kembali. Kita sudah tadi mendiskusikan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkahnya tadi sudah kalian kerjakan tahapannya, kemudian sudah kita buat kesimpulan, kemudian manfaatnya juga tadi sudah kalian sebutkan. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti kalian siapkan, nanti silakan kalian bisa browsing atau mungkin cari di perpustakaan. Materi selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Jadi kalian bisa browsing dulu atau nanti cari di perpustakaan ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Waalaikumsalam.